Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Batam, Resok Batam. Sebelum kita membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita pagi hari ini, marilah kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, ibu bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin 12 Februari 2024, tertulis dalam kitab Zefanya pasal yang pertama ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah kuduskan para undangannya. Hohomah mumaralupo Tuhan Jehovah, ay jonok nama ari ni Jehovah, ay nunga dipadiri Jehovah sada pilihan si potongan, nunga diperbadiai halak na pinionai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Kristus, dalam hidup ini ada kalanya kita sudah membuat rencana yang matang secara seksama. Tetapi tidak semua rencana itu sesuai dengan realitas. Atau realitas tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada gelombang kehidupan yang datang tiba-tiba menghadang. Memang kita sudah tahu bahwa gelombang pasti datang. Kita sudah tahu bahwa hari depan pasti datang. Tetapi ketika apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan realitas yang kita terima, maka reaksi kita amat beragam. Ada yang secepat kilat menyalahkan, mengkambing hitamkan. Ada yang sibuk menduga-duga dan ada yang sibuk yang berprasangka. Ada pula yang menyesali dan menangisi. Saudara-saudara, sayangnya itu bukan jalan keluar, tapi itu memperparah keadaan atau situasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada saatnya berdiam diri itu baik.
ada saatnya tenang dan tekun berdoa kepada Tuhan dan berdisiplin merenungi firman Tuhan, memahami firman Tuhan dan berdoa. Saudara-saudara, tetap tenang dan diam di hadapan Allah. Di sini Allah, di sini manusia sudah mengetahui informasi tentang kapan hari kedatangan Tuhan. Tetapi manusia tidak tahu kapan harinya. Atau kalau hari Tuhan itu apakah akan terjadi. Menurut Alkitab hari Tuhan adalah hari kedatangannya kedua kali. Namun dalam waktu yang tepat manusia tidak ada yang bisa memastikannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu dan saatnya yang tidak kita tahu hari kedatangannya, waktu dan caranya dikatakan bagaikan atau seperti pencuri di malam hari. Apakah akhir daripada dunia ini akan terjadi setelah kita meninggal atau bahkan kita masih hidup? Namun yang pasti Tuhan akan datang kembali ke dunia ini dan kita berdiri di hadapan pengadilannya. Nats firman Tuhan ini menyapa kita pada pagi hari ini dalam menghadapi hari Tuhan yang Zefanya katakan sudah dekat. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita tenang di hadapan Tuhan. Kita mengharap kepada Tuhan. Berdiam diri berarti tidak membela diri apalagi mencari kambing hitam. Melemparkan kesalahan kepada orang lain. Namun rela menerima apa yang datang, apa yang terjadi pada hari Tuhan. Berdiam diri bukan berarti pasrah secara pasif terhadap pengadilan Tuhan. Tetapi kita tetap percaya atas belas kasihan Allah kepada kita. Saudara-saudara, Allah memang membenci dosa. Tetapi Allah lebih mengasihi orang yang berdosa. Maka sambil menunggu kepastian waktu akan kedatangan Tuhan, hendaklah orang-orang Kristen senantiasa berdiam diri, menanti dengan setia. Sebab Tuhan mengasihi orang yang dekat dan berpaling ke hadiratnya. Tetap tenang, tetap nyaman bersama-sama dengan Tuhan menyambut hari Tuhan. Amin. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan harinya Tuhan sebagai hari keselamatan, sebagai hari kiranya dalam menyongsong hari Tuhan itu kami senantiasa berdiam diri bersama-sama dengan Allah, ditenangkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi hidup kami. Sembari beraktivitas dalam hidup kami, sembari melakukan kegiatan-kegiatan kami sehari-hari, sambil dengan siap dan waspada menunggu kedatangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat bekerja, selamat menunggu kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.